Tetapi dalam sholat itu dia tertawa bahagia, tetapi tawanya sangat menyeramkan bagi Nami. Sob, kembali lagi bersama saya Muhammad Daus. Kita akan kembali dalam cerita-cerita horor yang bersumber dari kalian semua. Dan bagi yang mau bercerita kisah horor, bisa dikirim ke alamat email saya atau follow dan DM IG saya. Oke sob, kisah kali ini terjadi dari narasumber kita bernama Gilang pada tahun 2015. Kita sedikit menjelaskan struktur tempat kontrakan Gilang ini. Jadi, rumah kontrakan itu memiliki 2 lantai. Di lantai dasar, Gilang tempati bersama ibu dan bapaknya. Dan lantai kedua ditempati ibu pemilik kontrakannya. Sebenarnya, seminggu lamanya tinggal di sana, rumah itu benar-benar sangat aneh. Dan ibu pemilik kontrakan pun sering sholat dengan mukena putih, tapi setiap pergerakannya benar-benar berbeda dari pergerakan sholat muslim yang lainnya. Sehingga di dalam sholatnya dia juga tertawa seperti sangat menyeramkan. Suatu hari, Gilang dan keluarganya ini sempat cekcok dengan pemilik kontrakan tersebut. Hal itu dapat terjadi dikarenakan keluarga Gilang yang tidak terima digosipkan bahwa mereka tidak membayar kontrakan. Padahal keluarga Gilang telah membayar uang kontrakan penuh. Semenjak kejadian itu, keluarga Gilang mengalami kejadian yang menganehkan di luar logikanya. Seperti tiba-tiba ada bangkai ayam hitam di dalam kamarnya dan disertai kedua orang tuanya yang tiba-tiba jatuh sakit secara bersamaan. Namun sakit yang paling parah dialami oleh ibu Gilang. Beliau sampai koma di rumah sakit hingga dokter sudah mengecek keadaan ibunya dan mengecek melalui darah pun. Namun dokter mengatakan bahwa ibunya tidak mengalami penyakit yang serius. Semua hasil cekannya normal. Tapi yang anehnya bagi Gilang saat itu, mengapa ibunya sampai koma? Sedangkan bapak beliau pun mengalami sakit di bagian kedua kakinya, sampai-sampai bapaknya hampir tidak bisa jalan. Singkat cerita, hari itu Gilang bertemu dengan adik dari temannya, sebut saja namanya Nami. Nami ini memiliki kelebihan karena dia mempunyai penjaga diri yang bisa kita sebut dengan kodam. Di saat itu Nami pergi menjenguk ibunya Gilang di rumah sakit. Tiba-tiba Nami mengatakan ingin bicara empat mata kepada Gilang. Alhasil mereka pun berbicara di rumah tempat Nami tinggal. Tempat tinggal Nami ini tidak jauh lokasinya dari rumah sakit tersebut. Sesampai di rumah Nami, Nami mengatakan, "Bang, ibumu bukan sakit medis, tapi dia diguna-guna bang, ataupun santet. Bawa saja pulang bang, dan sebelum Jumat, kamu sapu uang ke badan ibumu itu. Terus taruh uang itu di masjid, jangan lupa bang diniatin. Dan untuk bapakmu, sakit kaki yang dialaminya karena di depan rumah ada yang melempar garam pas di depan pintu masuk kalian. Jadi setiap pulang kerja dilewatin beliau. Makanya kenapa kakinya sampai sakit begitu. Nanti aku buat air terus pulang abang siram di depan rumahnya." Nami juga mengatakan kalau ia melihat sosok hitam besar yang bersandar di tubuh ibu Gilang. Jadi sudah diputuskan bahwa ibu Gilang bukan sakit medis, tetapi sakit karena disantet. Lalu setelah rumah Nami, Gilang pun pulang ke rumahnya dan mengikuti apa yang Nami katakan. Tapi sayang 1000 kali sayang, dia melupakan tentang menyapu uang di badan ibunya. Dikarenakan hari itu tepat hari Jumat, Gilang pun langsung pergi sholat Jumat. Pada malam harinya, ibunya Gilang dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit saat itu. Benar saja, di sini Gilang agak menyesal dan sangat terpukul. Terbesit rasa penyesalan yang mendalam. Andai saja
Dia tidak lupa menyapu uang di badan ibunya. Pasti ibunya masih bersama dia sekarang. Namun nasi sudah menjadi bubur. Gilang hanya bisa meratapi masalah itu dan meratapi kepergian ibunya. Karena kejadian itu, malam tahlilan pun Gilang meminta untuk numpang di rumah Nami. Karena tidak mungkin di rumah kontrakannya yang mana keluarga Gilang cekcok sama pemilik rumah itu. Dan setelah tahlilan malam itu sekitar pukul 2 malam, Gilang dan bapaknya berserta Nami memutuskan pergi ke rumah kontrakan Gilang dikarenakan harus mengambil barang-barang almarhumah ibunya untuk dibawa ke rumah Nami pada malam itu. Dan sesampai di sana, Gilang dan bapaknya langsung masuk ke kamar untuk mengambil barang-barang ibunya. Terlihat Nami yang hanya berdiri di depan kamar pun tiba-tiba aja dia berjalan menjauh dari sana dan pergi menuju tangga lantai atas. Sebenarnya Gilang merasa aneh dengan Nami saat itu, mengapa dia pergi ke atas sana. Namun tidak Gilang hiraukan seketika dan terus membereskan barang-barang ibunya pada saat itu. Dan beberapa saat kemudian Nami balik kembali, namun kali ini dengan wajah yang sangat pucat. Bahkan dia sampai mendesak untuk segera pergi dari sana. "Bang, udah belum? Bisa cepatan nggak?" ucap Nami saat itu dengan wajah yang gelisah. Gilang mendengar itu kebingungan dengan tingkah Nami pada malam itu. "Emang kenapa?" tanya Gilang saat itu. "Ntar bang, sampai rumah aku ceritain." Dan seketika Gilang dan bapaknya terburu-buru memberesin barang-barang almarhumah ibunya. Setelah itu Gilang dan Nami beserta bapaknya bergegas pergi dari sana. Sesampai di rumah, Nami menceritakan perihal kejadian di rumah kontrakannya. Saat itu dia merasa seperti ada yang menyuruh untuk naik ke atas. Dan diikuti nalurinya, dia melewati tangga lantai 2 saat itu. Dan sesampai di atas itu, perlahan-lahan Nami berjalan dan berhenti di depan kamar pemilik kontrakannya. Terlihat di pintu itu sedikit terbuka. Saat Nami mengintip, dia tersentak kaget. Sebab dia melihat di kamar pemilik kontrakan yang sedikit terbuka itu, sang pemilik kontrakan sedang sholat, namun posisi takbirnya sambil tertawa lantang dan pergerakan yang sangat menyeramkan. Dia bergoyang-goyang aneh yang membuat Nami ketakutan saat itu. Tetapi dalam sholat itu dia tertawa bahagia, tetapi tawanya sangat menyeramkan bagi Nami. Nami yang sempat merinding dan terheran-heran langsung berlari ke bawah sembari berkata, "Dia sholat apa?" Maka dari itu Nami buru-buru turun dan menyuruh bergegas untuk cepat pergi dari rumah kontrakan tersebut. Mendengar Nami bercerita kejadian itu, seketika Gilang langsung menangis dan bersedih. Sebab di hari meninggal ibunya, ada seseorang yang begitu bahagia tega melihat ibunya meninggal dengan keadaan diguna-guna. Gilang hanya bisa tertunduk dan menangis terseduh-seduh saat itu. Dan kejadian itu tidak Gilang lupakan karena bahwa kedua orang tuanya kena santet dari wanita iblis tersebut. Gilang hanya bisa pasrah, tapi batinnya masih membenci orang tersebut. Sekian dari kisah ini. Oke sob, bye.